Jadi kalau industri manufaktur meningkat 1% sumbangannya pada PDB, sumbangan terhadap pajaknya lebih dari 1% gitu. Fondasinya, institusi itu fondasi. Kalau fondasinya dia rusak, dia grogoti, maka kita buat bangunan pakai tiang-tiang, tiangnya nggak bisa kokoh kan. Nggak bisa atapnya menopang, juga bisa jadi bocor. Jadi kerusakan yang terjadi luar biasa, yang rasanya tidak bisa diubah. Kalau sekarang semua dipakai sekarang itu pun masih tidak cukup. Utangnya tuh 10, 20, 30 tahun yang bayar bukan mereka, tapi generasi yang akan datang. Peduli dong. Halo pemirsa MPTV, bertemu lagi dalam program acara Ngeteh Nong Minum Teh bersama saya Nong Darul Mahmada. Dan tamu saya hari ini adalah Bang Faisal Basri. Terima kasih Bang. Jumpa ya, iya. Jadi di tambang ini bisa dibilang baru ya Bang. Sehingga misalnya belum ada yang namanya ya di era reformasi. Jadi belum adanya kesiapan misalnya untuk kayak mengawasi jalannya sehingga tidak bocor kayak gitu-gitu ya, Bang. Jadi misalnya ada biaya reklamasi pasca tambang itu harus ada iurannya, tapi uangnya kita tidak tahu kemana, gitu. Nah, disalahkanlah daerah sehingga sekarang izinnya ditarik ke pusat. Jadi permainannya adalah di pusat. Sehingga makin sentralistik, kembali ke Orde Baru tuh. Jadi Otda itu udah praktis, udah tipis sekali karena bagi-baginya di Jakarta. Oleh karena itulah tidak hanya Pemda, tapi partai-partai, cabang-cabang partai di daerah pun lemah. Ya, dia ikut komando dari pusat, ketua umumnya. Ya, pusatnya yang deal dengan penguasa-penguasa ini. Jadi bagi saya Indonesia itu tidak akan bisa sejahtera rakyatnya karena begitu luas dan begitu beragamnya kita, sehingga menurut saya cara terbaik adalah memperkuat kapasitas daerah untuk membangun sesuai dengan kultur, histori, dan macam-macamnya setiap daerah yang berbeda-beda itu. Nggak bisa diseragamkan. Nah, di era sekarang ini makin mulai mengarah penyeragaman itu. Ini. Jadi yang dulu ide atau implementasi soal otonomi daerah itu justru sekarang itu udah nggak ada. Cerabut satu-satu. Dikembalikan ke pusat semuanya. Ke pusat semua. Izin tambang pusat. Nah, oleh karena itu Bahlil jadi strategis kan. Jadi fungsi dan perannya Bahlil sebagai Menteri SDM punya kuasa yang luar biasa. Apalagi kalau nanti jadi ketum Golkar ya. Ya. Ya bisnisnya juga ada kan ya. Ya checks and balances tidak ada, undang-undang konflik of interest tidak ada, undang-undang kepresidenan tidak ada, jadi nggak diatur. Kalau misalnya di beberapa negara itu, kalau di tahun terakhir jangan mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis gitu-gitu kan, nggak ada. Di sini tidak ada aturannya. Makanya tinggal 2 bulan lagi masih reshuffle, ya bukan untuk kepentingan bangsa betulnya, untuk memperkokoh kekuatan rezim ini, untuk mengamankan soal keberlanjutan itu ya Bang? Betul. Tapi kalau menurut saya waktunya udah tidak terlalu lama lagi, karena kan persekongkolan mereka ini kan persekongkolan jahat. Nah, namanya persekongkolan jahat itu yang cheating, yang mencuri itu cenderung hampir semua. Pembagian biasanya tidak merata gitu. Ada yang berkhianat. Sama di ekonomi juga gitu. Kartel ekonomi itu usianya rata-rata di bawah 3 tahun. Nah, di politik lebih singkat lagi gitu. Jadi momennya saya rasa sudah terlalu dekat, karena sudah tidak bisa lagi, ibaratnya baju saya
bolong udah tidak bisa ditambal lagi karena bolongnya udah terlalu banyak gitu kan. Nah jadi kita sebagai civil society, seluruh elemen bangsa, generasi muda segala macam menyiapkan kalau momen perubahan itu tiba, kita sudah siap dengan agenda baru utamanya untuk mempersiapkan generasi muda ini agar tidak berat bebannya gitu. Kalau generasi muda sekarang sebetulnya jadi generasi cemas karena apa? Diwarisi utang yang makin menggelembung, kekayaan alam yang makin dikuras habis, dan lingkungan yang makin rusak. Kasihan mereka. Oleh karena itulah kita tidak bisa diam gitu. Kalau buat kita sendirilah, udahlah. Berapa tahun lagi sih kita hidup. Tapi kita lihat anak-anak muda itu yang tidak ada salahnya. Yang salahnya generasi kita ini. Kenapa ada generasi kita diam? Oleh karena itu saya berharap generasi muda itu lebih bersuara lagi, lebih lantang lagi. Karena mereka lah pilarnya demokrasi sekarang ini. Karena ya mayoritas pemilih ya mereka gitu. Dan mereka tidak ada beban masa lalu yang berat gitu-gitu kan. Dan berpikirnya rasional dan mampu untuk menerawang ke jauh ke depan karena belum rabun matanya gitu. Kalau kita udah susah terlalu banyak beban masa lalu gitu sehingga ya nggak bisa melihat masa depan lagi. Tapi kalau misalnya ngelihat dari hasil pemilu kemarin, justru kan kita ngelihat bahwa belum ada kesadaran bahwa anak muda seperti yang kita rasakan gitu loh Bang, bahwa ini tuh udah kayak semacam warning ya gitu. Misalnya dalam soal katakanlah yang tadi disampaikan oleh Bang Faisal soal apa sumber daya alam, kekayaan kita, soal utang juga gitu kan. Bahkan kalau melihat data aja begitu sulitnya lapangan kerja itu ada gitu loh Bang. Tapi kok kalau ngelihat dari peta politik atau fakta politik, justru kok saya merasa kok belum ada kayak semacam kecemasan yang tadi disampaikan oleh Bang Faisal ya. Kayaknya kok baik-baik aja gitu loh Bang. Saya rasa salah satu kelemahan kita adalah masih menggunakan pola komunikasi yang serupa dengan masa lalu, mengkomunikasikan ini ke anak muda. Kalau nggak salah kita pernah satu forum itu strategi merangkul generasi muda gitu. Dan saya cerita tentang utang negara gitu. Saya bicaranya utang negara kan. Tiba-tiba anak-anak muda itu kecewa karena apa? Seolah-olah saya menuduh anak-anak muda ini suka pinjam-pinjol itu segala macam. Padahal yang saya bicarakan adalah utang negara gitu. Nah, cara komunikasinya salah. Dan kita baru mencari cara yang paling jitu untuk waktunya sudah terlambat gitu. Nah, oleh karena itu kawan-kawan beberapa kelompok itu melakukan kajian, mereka melakukan research, wawancara anak-anak muda, apa sih yang ada di benak mereka gitu. Mudah-mudahan udah makin banyak yang berubah sekarang gitu. Yang efektif itu misalnya untuk kasus-kasus apa ya lingkungan itu udah muncul itu. Ya kan di negara-negara lain juga negara-negara maju sih. Green Party jadi apa? Jadi tren ya. Tren. Tapi Green Party belakangan ini juga turun kan pola komunikasinya masih kuno gitu. Belum Oleh karena itu anak muda. Kita harus buka peluang sebesar-besarnya buat generasi muda untuk berkiprah ya. Bukan dengan dikooptasi seperti apa namanya? Dibawa ke IKN, influencer itu kosmetik. Yang kita ini kan substansi, tantangan kita apa?
Dan kita berikan kesempatan yang sebaik-baiknya agar anak muda itu merasa punya masa depan di negerinya sendiri. Anak-anak muda yang hebat mencari alternatif berkiprah di luar. Gitu. Malas mereka karena pulang. Mereka nggak suka sama ordal-ordal itu, gitu kan. Value-nya kan udah berubah kan. Saya dengar juga Pak Prabowo mengumpulkan alumni-alumni Taruna Nusantara ya, kalau nggak salah ya. Ya semangatnya itu ingin membentuk satu lapisan yang digembleng dengan cara yang berbeda, disiplin. Oke, itu salah satu prasyaratnya barangkali, tapi lebih dari itu. Jangan bias ke salah satu gitu, karena ada di mana-mana nih anak muda ini luar biasa lucu pikiran mereka. Saya hari Jumat minggu lalu itu berdialog dengan 900 mahasiswa baru di Fakultas Ekonomi UI di Depok bersama dengan Hatib Basri. Jadi Hatib Basri bicara tentang nasib kelas menengah gitu-gitu ya. Kita harus aware. Nah mereka tuh value-nya apa? Mereka ingin meritokrasi. Sehingga masa depan mereka jelas. Kalau saya berbuat seperti ini, memperbaiki diri seperti ini, hasilnya ketahuan. Kalau sekarang kan ya tergantung orang dalam. Ordal gitu. Suka atau tidak suka, bukan didasarkan pada kemudian mereka ya kalau dulu kan disiplin tentara, beda sekarang. Yang penting output gitu. Dia barangkali membutuhkan ruang yang yang berbeda dengan zaman kita dulu gitu. Pokoknya pola gaya hidup mereka mau bekerja sampai pagi kadang-kadang itu kan profesional muda sekarang ini. Makanya mereka kalau saya lihat tuh perilakunya kalau ada libur, nah mereka lari liburan wisata, karena mereka udah lelah di tengah kota. Nah mereka butuh kota yang nggak polusi dong gitu, polusinya rendah gitu. Kalau bisa tidak polusi, public transport yang nyaman. Bagus, gitu kan, pemukiman yang dekat kota, yang tidak mahal gitu-gitu. Berbeda dengan kita. Barangkali mereka tidak perlu diiming-imingi dengan kredit pemilikan rumah. Mereka tidak membutuhkan pemilikan rumah, mereka sewa aja. Nanti kalau bujangan di studio, kalau anak satu masuk apartemen 2 kamar gitu. Terus yang penting pasokannya ada gitu. Dan sesuai dengan kalau masih bujangan ya di tengah kota aja. Kalau udah punya anak barangkali di kota kotor gitu, mereka ke pinggiran kota yang masih segar gitu. Yang ini kan yang tantangan yang kita hadapi, bukan membangun satu ibu kota yang seperti surga, yang lain-lainnya dicuekkan gitu. Iya, jadi soal mindset kita dulu dengan yang sekarang anak muda berbeda sekali. Sehingga mungkin diperlukan kayak semacam rumusan strategi yang bagaimana supaya anak muda itu bisa memahami persoalan yang sekarang ini benar sedang terjadi dan bahaya gitu ya Bang ya. Dosen juga, jadi misalnya mereka itu kalau ke kampus nggak bawa buku yang tebal-tebal kayak kita dulu itu kan. Ya mereka ada di online, di HP mereka gitu-gitu. Mereka, ya kalau saya tidak bisa baca buku di HP gitu. Mereka masih bagus. Kemudian apalagi cara belajar mereka. Kayaknya kelihatannya seperti main-main, tapi enggak. Karena kita dulu belajar itu individual. Seingat saya, dari SD sampai perguruan tinggi, hampir tidak pernah guru saya itu memberikan tugas kelompok, itu tidak ada. Tugas individu, sampai prakarya semua tugas individu. Anak sekarang bikin mobil-mobilan, tugas kelompok, bisa kerjasama sambil ngobrol, tapi mereka serius. Networking, dulu kita mana kenal networking, istilah networking kan.
Ya, gue pengen jadi pegawai negeri aja, pegawai swasta seumur hidup gitu kan. Sudah beda. Tidak berarti mereka tidak loyal, tidak. Tapi mereka bikin kaget CEO yang mindsetnya lama gitu. Nah, ruang bagi mereka itu yang ruang mereka butuhkan, bukan influencer semata begitu ya. Tapi betul-betul yang membuat mereka bisa berkiprah secara optimal. Tapi bukannya gaya kepemimpinan seperti itu yang kalau saya lihat itu dijalanin ya sama Jokowi, Bang Faisal. Jadi misalnya soal dia betul-betul memanfaatkan influencer untuk mempromosikan hasil kerjanya misalnya. Itu karena dianggapnya bahwa ini para influencer ini tuh bisa menginspirasi anak-anak muda selama ini. Gitu, Bang. Tujuannya kan beda. Gitu. Jadi maksud saya kesadaran atau perasaan sense of crisis di kalangan anak muda itu belum ada, karena yang ditujukan oleh pemimpin kita itu justru kayak seakan-akan mengakomodir apa yang diinginkan anak muda selama ini. Misalnya soal startup lah, apalah gitu kan. Dulu kan di tahun-tahun lalu itu Jokowi itu kan kayak dilulukan gayanya itu anak muda lah, sangat ini anak muda gitu. Bahkan anaknya yang sekarang jadi wapres itu kan dianggap sebagai representasi dari anak muda gitu, Bang. Padahal anak muda yang kita ingin kembangkan misalnya, misalnya Malaysia ya, ini era artificial intelligence. Langsung konkret, anak-anak mudanya direkrut 60.000 orang belajar AI. Seperti itu. Kalau dia peduli sama anak muda, maka buatlah yang namanya sovereign wealth funds. Jadi kekayaan alam itu hak generasi muda juga loh, yang akan datang, generasi yang akan datang. Itu jangan dihabisin sama generasi yang sekarang, harus masukkan di tabungan. Seperti Malaysia melakukan itu. Ya, hasil minyaknya hanya 10% bisa dipakai oleh pemerintah sekarang. Kalau sekarang semua dipakai sekarang, itu pun masih tidak cukup. Utangnya tuh 10, 20, 30 tahun. Yang bayar bukan mereka, tapi generasi yang akan datang. Peduli dong. Akibatnya apa kalau kepedulian semu dimanfaatkan untuk kepentingan sesaat saja? Menderitalah generasi yang akan datang. Jadi generasi cemas, bukan generasi emas. Itu yang saya takut. Kita tidak rela mewariskan sesuatu yang justru menambah beban mereka. Karena biaya hidup mereka jadi mahal, akibatnya kemudian orang-orang tua mereka tidak bekerja lagi, harus dibiayai kan, udah mulai aging, maka yang dilakukan oleh pemerintah yang akan datang apa? Ya naikkan pajak. Ya seperti yang terjadi di Singapura juga, GST-nya dinaikkan, terus di Jepang itu ya. Karena apa? Kita apa istilahnya itu waktu kita tua kita masih miskin. Jadi kita harus kaya sebelum tua. Kalau kita sudah tua tapi kita miskin, kan membebani generasi yang akan datang. Itu apa istilahnya, sandwich generation itu. Jadi anak-anak muda sekarang itu berada di posisi sebagai generasi sandwich. Jadi dia menopang orang tuanya, dan dia juga punya ini sendiri kan anak-anaknya. Jadi sebagai keluarga muda lah kan. Kemarin saya membahas itu dengan Bung Hatib Basri itu, saya bilang bukan kayak kelihatannya itu pada generasi saya deh yang seperti itu. Yang sandwich generation generation itu generasi saya. Karena orang tua kita belum punya sistem pensiun. Jadi kita yang menanggung dan di bawah anak masih banyak. Nah, misalnya anak 3 gitu ya. Tapi kalau kalian anak rata-rata 1 tuh enggak.
Suami istri kerja gitu. Kalau saya cuma saya yang bekerja gitu. Nah jadi kalian itu generasi hotdog, saya bilang. Panas terus gitu. Hotdog bukan sandwich, saya bilang gitu. Itu generasi yang udah lewat, yang sekarang sedang. Tapi di kalangan anak muda merasanya memang seperti itu, Bang. Nah, menarik yang tadi Bang Faisal juga bahas tentang kelas menengah kan. Banyak teori yang bilang bahwa kelas menengah ini kan sebenarnya fondasi dari demokrasi yang sebenarnya sangat relevan di kita nih Bang dalam posisi politik seperti ini. Nah, kalau berdasarkan, karena Bang Faisal juga nyinggung soal nama Dede Hati Basri. Ini Dede Hati Basri juga sekarang kan concern terkait kelas menengah ya. Yang menderita. Yang menderita. Dan istilah dia tuh. Iya, yang gitu. Istilah dia tuh dari zona nyaman ke zona makan. Karena udah mulai memakai atau apa istilahnya ya memakai uang tabungan. Mantap. Iya, gitu kan. Nah, ini yang sekarang terjadi di kita nih Bang, bahwa kelas menengah kayaknya memang berada dalam posisi yang sangat sulit. Kebijakan-kebijakan Jokowi itu lebih banyak menguntungkan kelas atas tadi seperti yang Bang Faisal juga banyak bahas, dan juga yang kita lihat di kelas bawah itu bansos, bantuan apa banyak kan gitu. Nah, menurut Bang Faisal itu betul seperti itu ya Bang? Mungkin kita harus bedakan kelas menengah dengan strata menengah gitu. Bedanya gimana tuh Bang? Nah, kalau kelas menengah itu konsep politik, kalau strata itu level apa? Kelas menengah itu punya ideology of progress gitu loh. Punya value yang kuat, punya belief, dia kritis terhadap lingkungannya gitu. Nah, kalau yang terjadi di kita itu strata menengah. Jadi cuman pendapatannya doang. Jadi kalau ada demo dia nonton aja dari atas gedung-gedung tinggi itu, dan mereka baru akan terhenyak kalau kepentingan mereka udah terganggu. Misalnya 98 itu perbankan hancur. Pasar saham sampai 300 perak ambruk. Ya mereka terancam, baru mereka turun dari gedung-gedung itu join dengan kita gitu. Nah, jadi kita harus membangun kelas menengah yang punya ideology of progress, punya value. Nah, itu biasanya dilahirkan dari industri manufaktur yang kuat. Nah, sekarang kondisinya nggak ada ya? Turun terus gitu. Jadi misalnya kalau termasuk di Indonesia itu serikat kerja metalurgi, logam dasar gitu. Kemudian transportasi, lantas kalau di Polandia dulu galangan kapal, Lech Walesa. Nah, itu dari serikat buruh itu. Elektronik juga di sini kuat. Tapi kalau nggak ada tuh dari bank, pasar modal, demo nggak ada kan. Ya itu strata menengah aja gitu. Mereka tidak mau keluar dari zona nyaman mereka. Mereka tidak peduli rezim manapun yang berkuasa. Yang penting mereka aman. Yang penting mereka aman gitu. Nah, oleh karena itu dorong industrialisasi kembali sehingga membentuk kelas menengah yang lebih solid. Nah, kelas menengah yang lebih solid inilah yang punya suara lantang yang ditakuti oleh siapapun. Dan itu yang menjelaskan, itu yang menjelaskan kenapa kemudian kebijakan ekonomi Jokowi itu tidak menyentuh itu ya Bang, tapi lebih fokus misalnya kepada itu tambang. Infrastruktur, pembuatan startup. Kita gitu. tidak anti startup, tidak anti teknologi ini kan sama soal sekali pilihan, tidak. Kan? Iya tidak. Tapi startup kan menjual sesuatu. Jadi misalnya startup dagang, startup transportasi, kan yang diangkut barang. Itu semua ikutan. Jadi kalau sektor realnya, sektor penghasil barangnya sakit, semua jadi terbatas kan. Akibatnya apa? Startupnya instead of ketimbang
menjual produk-produk UKM, dia menjual produk-produk yang diimpor dari China. Iya, itu yang terjadi Startup kan. juga gitu kan. Bukan itu kan. Oleh karena itulah core-nya harus kita perkuat. Kita bayangkan Mbak, kalau kan petani kita ini rata-rata kepemilikan lahannya 0,3 hektar. Kan kalau dia menggarap lahan yang kecil itu, buat kebutuhan mereka setahun pun nggak cukup gitu. Dan kerja mereka kira-kira 100 hari aja per tahun. Nah, kita kerja 360 hari kadang-kadang kan, atau katakanlah 300. Nah jadi apa? Industrial, kita nggak bicara industri yang canggih-canggih. Itu silahkan, nggak usah diurusi, diciptakan aja iklim supaya investor datang. Nah yang pemerintah itu mendorong industrialisasi di pedesaan dengan menggunakan teknologi tepat guna, sehingga keluarga petani itu hari kerjanya naik jadi 200 hari. Suaminya 100 hari, istrinya 100 hari, dia mengolah hasil pertanian suaminya. Gitu-gitu, atau begitu. Hanya itu yang, karena tidak mungkin kita bisa menyejahterakan petani dengan konsep sekarang. Contohnya, ini harga beras naik kan petani senang sebetulnya. Maksudnya, iya. Tapi pemerintah nggak senang. Apa yang dilakukan? Cara menurunkan harga ini adalah import 5,8 juta ton tahun ini rencananya. Tahun lalu kan 3 juta ton. Nah itu, jadi berarti petani nggak bisa sejahtera terus. Tidak sejahtera. Dan yang dikembangkan harusnya kan transportasi laut, agar UMKM di Kalimantan Tengah bisa cepat ke Jakarta, ke Bandung, ke Jogja gitu. Karena sebagian besar penduduknya kan di Jawa. Akibatnya apalagi kalau kita mengembangkan dual track itu, pertanian dengan industri, urbanisasi berkurang sehingga beban kota menjadi tidak seberat seperti Jakarta, Jogja. Kan fenomenanya kita lihat di Medan, Pontianak, even di Purwokerto kemarin saya ke sana, di Bandung nggak kuat. Nah jadi betul-betul justru sekarang kita barangkali merindukan tinggal di desa aja, pensiunnya dipercepat kan, sudah sesak kita di Jakarta ini, di kota-kota besar ini. Nah, jadi semua tertata. Kan solusinya bukan dengan ibu kota baru kan. Oke, kita perlu ibu kota baru, ala kadarnya saja. Ibu kota di negara lain juga ala kadarnya. Putrajaya, Ottawa, Canberra, Washington DC, kan tidak wah. Dulu di Jerman, di Bonn kan, aduh Bonn itu kecil sekali gitu. Mau di mana-mana lah, di Jepang, Kyoto dulu, sebelum Tokyo. Betul, berat jadinya sekarang beban. Akhirnya, menciptakan masalah, bikin giant wall gitu kan, mahal. Kita harus akrab dengan alam, kita harus bersatu dengan alam, kita tidak bisa melawan alam. Itu filosofi anak muda. Iya, jadi, nah itu makanya soal kelas menengah itu loh Bang. Jadi yang tadi dibilang oleh Bang Faisal, kelas menengah itu kan mestinya punya ideologi yang progres, yang terus ada kesadaran. Nah, tapi sekarang ini kan itu tidak terjadi, ya kan? Apa industrialisasi kan hampir nggak ada Bang ya? Ya kecuali yang itu biji nikel diolah di smelter jadi ferronikel misalnya. Ferronikelnya untuk bahan baku sendok, garpu segala macam. Tapi hampir semua ferronikel itu dijualnya ke China, menopang. Jadi hilirisasi di Indonesia mendukung industrialisasi di China. Data jelas sekali. Nah harusnya kan kita kasih insentif buat industri di sini ya. Panci, industri
apa pokoknya stainless steel yang begitu-begitu kan, rangka ringan, kan kita butuh pemukiman segala macam kan, jangan kita jual semua. 30 tahun lagi habis nikel kita. Karena eksploitasinya luar biasa, 1,8 juta ton tahun lalu itu. Per tahun itu Per ya. tahun. Semestinya kalau idealnya berapa, Bang? Kalau Kalau tidak Australia itu over Australia punya cadangan 21 juta. Produksinya 180.000 ton. Berarti 130 tahun dia habis. Karena kita kan belum cukup sarjana yang ngolahnya segala macam. Kan lama-lama kita makin pinter, makin kebutuhannya makin canggih, baru diambil lebih banyak lagi gitu kan, disisakan buat generasi mendatang. Kalau sekarang China saja dia punya nikel juga, tapi dia nggak eksploitasi. Dia impor aja dari Indonesia murah gitu kan. Ya. Murah dan gampang. Ini kan bukan hanya nikel, di dalam biji nikel itu ada mangan, ada ferro, ada apa Fe ya, ada macam-macam rare earth itu ya, barang langka itu apa, udah langka itu. Nanti baru kita sadar tatkala kebutuhan kita makin meningkat, kan kita makin sejahtera, lah kita udah habis kebutuhannya. Itu loh yang kita inginkan. Jadi generasi yang akan datang itu, generasi sekarang belum siap, ya siapkan generasi agar bisa mengolah lebih banyak sumber daya alam di masa yang akan datang itu. Ini mungkin pertanyaan terakhir nih, Bang. Kalau Bang Faisal dengan nanti pemerintahan yang akan datang, itu optimis apa pesimis, Bang? Saya masih menyisakan harapan. Barangkali sekarang ini Pak Prabowo itu masih anak buah kan. Bagaimanapun status hukumnya masih anak buah. Anak buah kalau di tentara itu loyal ke atasan. Tapi kalau dia sudah menjadi pemimpin tertinggi, semua harus ikut dia gitu. Nah, ikut dia itu modelnya gaya Jokowi atau gaya yang punya lebih gaya bertanggung sendiri, jawab gitu. Ya. Nah, ini yang kalau saya lihat dari track record kan, belum muncul tuh harapan itu. Jadi belum berkuasa aja dia sudah ganti BUMN 20, yang begitu-begitu dulu. Bukan vision tentang Indonesia masa depan gitu. Yang kita harapkan itu bagaimana yang betul-betul dilandasi oleh satu kajian yang komprehensif gitu. Kemudian dia barangkali belum bisa mengatakan gini, oh saya punya tim yang mengevaluasi 10 tahun terakhir ini apa yang terjadi, mana yang jelek, mana yang ngaco, mana yang apa, saya akan benahi. Mudah-mudahan dia akan melakukan itu walaupun dia tidak ucapkan. Nah, artinya kita akan yakin kalau dia lepas ikatan dengan Jokowi gitu. Artinya, dia bisa jadi patriot gitu. Dia kan mengakunya patriot. Nah, itulah. Tapi masa lalunya kan kita juga tidak bisa nafikan. Ya, betapa dia dulu ada isu mau mengkudeta Habibie kan, sama Pak Harto juga gitu. Jadi ada. Tapi kan Tuhan bisa punya kehendak lain lewat dia, bisa saja. Tapi track record dia waktu dari Gerindra itu Menteri Perikanan, ya kan ponakan-ponakan dia juga yang nikmati. Jadi perilakunya sih tidak berbeda ya. Hashim di ibu kota baru ada konsesi, nggak air bersih dan macam-macam lah gitu. Jadi saya pengen optimis tapi masih susah. Belum ada sinyal-sinyal yang meyakinkan gitu. Ya mudah-mudahan gitu. Bagaimana orang dalamnya mengatakan, ya nanti kalau udah jadi presiden ya beda. Ya kita tunggu aja lah 2 bulan lagi. Nah, di tengah perasaan pesimisnya Bang Faisal ini buat pemirsa MPTV ya.
menurut Bang Faisal, apa yang seharusnya bisa kita lakukan supaya kita terus bisa hidup istilahnya ya di tengah suasana seperti ini, itu masih ada kayak oh kita tetap harus ada perasaan kita nih masih ada gitu loh Bang. Bersuara terus, menyampaikan yang benar, menyampaikan ini tidak benar gitu. Tanpa rasa takut. Ya takut ada, namanya juga manusia. Kalau kita takut artinya kita kalah. Ya. Percayalah, pemimpin itu kalau gema suara kebenaran itu mengharu biru, dia akan mendengar. Karena kalau tidak, konsekuensinya akan berat gitu. Jadi, dan kita berharap dalam memilih timnya juga yang kredibel, yang tidak punya kasus hukum gitu kan. Bagaimana kalau kasus hukumnya ada, pernah dipenjara gitu-gitu kan. Kan susah berubah ya. Orang bisa saja berubah. Kita membuka peluang untuk itu. Tapi masih banyak orang. Jadi bikinlah talent center gitu. Kita betul-betul nggak asal tunjuk gitu ya. Karena kan ada mekanismenya, kalau eselon 1 itu harus lewat tahap bagaimana kan ada apa dewan jabatan apa-apa yang dipimpin oleh presiden sendiri sebetulnya. Tapi presiden sendiri yang melanggarnya. Ada lelang jabatan. Dulu kan Jokowi itu lelang jabatan Jokowi. Dan bahkan jabatan dirjen pun dibolehkan dari SIP non PNS. Saya pernah jadi anggota tim seleksi di Kementerian SDM. Waktu itu wah menarik tuh, ada pengusaha migas ikut gitu-gitu kan. Dan terbukti bahwa birokrasi yang menang dengan fair gitu, dan tidak ada yang protes apa, karena ya prosesnya terbuka, transparan, dan akuntabel. Tidak ada intervensi dari siapapun gitu. Nah ini yang kita harapkan. Pertama, timnya kredibel, rencananya bagus, dan mereka tidak bisa bekerja sendiri-sendiri atau saling bertolak belakang, teamwork. Nah itu barangkali yang hilang di era Jokowi. Ya biasa gitu bersilang pendapat di antara menteri gitu-gitu ya. Tidak ada teamwork, tidak ada adrenalin untuk ini komandannya siapa, karena Menko-nya tidak bisa sebetulnya ada pada Menko ya, tapi posisi Menko itu tidak punya otoritas lebih ya, kecuali Pak Luhut barangkali yang dengan otoritasnya yang diberikan oleh presiden segala macam itu juga ndak elok. Dan tolong dibatasi. Jadi pemimpin yang baik itu adalah yang mampu memobilisasikan seluruh sumber daya yang ada pada dia untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Jadi kalau bawahan dia bermasalah, jangan dibikin badan baru, Satgas. Ini pemerintahan Satgas ini. Di era Prabowo kelihatannya akan pemerintahan badan. Jadi dia kompromi dengan partai, menteri-menteri semua dari partai, hampir semua dari partai, sehingga dia ngerasa tidak efektif nih. Nah, dia bikin badan pangan, badan gizi, badan apa. Tidak dimendidaya gunakan yang existing. Itu pemimpin yang tidak baik juga kalau menurut saya. Jadi harus menunjukkan visi dan keyakinan gitu ya. Roh yang, wah saya ikut, ini bagus nih, gerak. Reward sistemnya juga harus jelas. Tidak bisa pro bono semua gitu ya. Dan semua lewat mekanisme yang ngatur negara berbeda dengan ngatur perusahaan gitu. Jangan ini tidak ada anggarannya, tidak cukup, pengusaha dipanggil, tolong bantuin, nggak bisa begitu. Nggak boleh, karena selalu ada permainan di balik meja yang justru memperkeruh gitu.
konsesinya dapat apa jadinya Iya. kan ujung-ujungnya Dan kan terakhir gitu. adalah memperkuat institusi kembali yang sudah diobrak-abrik oleh Pak Jokowi selama terutama 5 tahun terakhir. Itu yang berat mungkin Berat. tugasnya Prabowo ya. Tapi kan misalnya saya kebetulan salah satu anggota tim percepatan reformasi hukum. Iya. Jadi nggak usah dari nol. Itu sudah dari profesor dari berbagai perguruan tinggi, hasilnya sudah kita serahkan ke presiden gitu. Udah. Dari situ aja Itu mulainya. situ ya. aja mulai. Karena kembali seperti saya katakan, Mbak, yang dilakukan oleh Pak Jokowi adalah ngerusak fondasi institusinya, aturan mainnya yang dia rusak. Yang boleh jadi tidak boleh, yang tidak boleh jadi boleh gitu. Legal, apa istilah teman-teman kayak Mbak Bivitri Susanti itu otokratik, apa namanya? Otokratik legalisme gitu-gitulah ya. Iya. Semua ada aturannya ada gitu. Oleh semuanya seakan-akan benar padahal nggak benar gitu secara ya. Hukum, secara hukum aja. Secara prosedural. Prosedural benar. Tapi substansi hukum kan keadilan. Hilang dimensi keadilannya. Makanya Omnibus Law banyak dikritik kan. Jangan direkayasa, jangan dipaksakan gitu. Sama seperti Mas Bambang Susantono, Ketua Otorita IKN, mantan ya, bilang dia ingin prosesnya yang benar, dialog dengan masyarakat, dilibatkan masyarakat. Ini 17 Agustan aja tidak diundang warga sekitar, bagaimana? Awalnya kan jadi jelek kan, ya upacara aja kita nggak dilibatkan, apalagi bagi-bagi hasil pembangunan gitu kan. Kalau misalnya demi lingkungan gitu, kita harus belokkan jalannya, ya belokkan. Jangan Pak Jokowi minta tembas aja biar cepat gitu. Nggak bisa. Membangun Green City dengan merusak kota lainnya. Jadi kan di sana kan tanah lempung, tidak ada pasir, tidak ada batu kerikil. Ambilnya dari Sulawesi Tengah. Palu, sungai-sungainya jadi rusak di Palu ini. Gimana sih caranya begitu? Nah, Presiden punya kemewahan untuk merekrut orang terbaik yang ada di Republik ini. Kita tuh udah hebat banget. Merdeka kita barangkali sarjananya baru 10 gini atau 20 lah ya. 20. Sekarang udah puluhan ribu. Iya, ribuan ribu udah. Tidak ada alasan. Give them chance gitu, kepercayaan dan kesempatan untuk mengaktualisasikan potensi-potensi terbaik mereka. Soalnya kalau mereka di luar negeri itu dipakai, tapi di sini kok jadi rusak. Orang luar negeri kesini juga rusak gitu. Jadi tatanannya, reward and punishment-nya harus jelas juga. Oke. Waduh, kita udah panjang sekali Bang Faisal, dan terima kasih nih untuk waktu di MPTV. Iya, kita dulu ngeteh dulu. Udah adem nih. Ya, banyak banget ya obrolan kita nih dengan Bang Faisal, karena memang Bang Faisal ini sumber informasi nih yang kita sangat ini banget punya nilai yang memberikan inspirasi buat pemirsa MPTV. Kan nggak semuanya setuju dengan kebijakan Jokowi ya, sama seperti Bang Faisal, seperti saya yang gelisah dengan kondisi sekarang. Dan tadi udah disampaikan oleh Bang Faisal apa yang bisa kita lakukan untuk menghadapi situasi sekarang ini. Sekali lagi terima kasih Bang Faisal dan pemirsa MPTV. Kita akan ketemu lagi dalam program Ngeteh berikutnya. Salam, dadah.